selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini siang hari menyapa Anda pemirsa. Kita awali dengan pantun terlebih dahulu ya. Ya, gimana nih pantunnya? Boleh dong. Buah mangga, buah pisang. Cakep. Nah, belinya di Mangga 2. Hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang ada Sally Alexandra dan Rehan Amazia. Iya, cakep banget nih. Udah cocok lomba pidato belum? Pantun dong, bukan pidato. Tapi kita punya informasi apa hari ini nih, Rehan? Nah, kita akan mulai saja pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang ini ada informasi yang pertama, yakni warga Pondok Petir, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat ibu dan bayi di dalam rumah kontrakan. Pihak kepolisian dan tim Inafis pun langsung mengamankan lokasi dan meminta keterangan suami dan tetangga. Warga sekitar mengatakan jasad keduanya pertama kali ditemukan sang suami yang baru pulang bekerja. Keduanya ditemukan di ruang tengah kontrakan. Jenazah ibu dan bayi ini langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Anaknya posisinya di mana? Di tempat tidur. Oh, tempat tidur. Kalau ibunya juga di tempat tidur juga, Pak? Kenapa? Ibunya di tempat tidur juga? Enggak, Di lantai. di lantai. Tapi satu ruangan? Satu ruangan. Ruang tengah atau ruang? Ruang tengah. Kamar atau? Kita kan petak, 3 petak itu. Nah, petak yang di tengah, ruang tengah itu. Polisi membawa sang suami ke Polsek Bojong Sari untuk dimintai keterangan. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini pengancaman terjadi di Sumatera Selatan, di mana diduga sekelompok preman di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengancam warga dengan senjata tajam saat warga hendak melihat lahan yang sudah mereka beli sejak 19 tahun silam. Inilah aksi diduga sekelompok preman yang menggunakan senjata tajam jenis pedang mengusir warga yang masuk ke dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tak hanya mengusir, mereka juga melakukan pengancaman. Warga diancam akan dibacok jika tak meninggalkan areal tersebut. Kami rencana mau melihat, ngecek kebun kami yang kami beli, batas-batasnya. Pas di lahan di tempat yang patok yang kami ada itu, datang para preman membawa senjata tajam, mengusir kami keluar, maka kami tanpa berdaya langsung saja keluar. Atas aksi premanisme ini, warga yang ketakutan beramai-ramai langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Musi Banyuasin. Yang dilaporkan adanya peristiwa pengancaman terhadap korban. Untuk dari video yang kita lihat, itu memang ada menggunakan senjata tajam, namun akan kita lakukan penyelidikan lebih mendalam. Pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin akan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas terhadap aksi yang mengancam keselamatan warga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya, yakni 2 WNA asal Thailand ditangkap oleh petugas imigrasi di kota Dumai, Provinsi Riau. Keduanya ditangkap saat ingin membuat paspor Indonesia dengan menggunakan dokumen asli tapi palsu yang dibuatnya di kota Dumai. Dua wanita, ibu dan anak berkewarganegaraan Thailand ini ditangkap petugas imigrasi di kota Dumai, Provinsi Riau. Mereka masuk Indonesia dari Johor, Malaysia melalui Batam pada September lalu. Awalnya, petugas keimigrasian sudah merasa curiga dengan gerak-gerik salah satu pelaku berinisial JJ saat mengurus paspor menggunakan dokumen berupa KTP, kartu keluarga, dan akta lahir yang diterbitkan pemerintah daerah setempat. Setelah diteliti petugas, dokumen dinyatakan sah. Namun saat ditanya petugas tentang lagu Indonesia Raya dan Pancasila, pelaku tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Petugas pun kemudian menangkap JJ. Setelah penangkapan JJ, petugas imigrasi juga menangkap ibunda JJ yang berinisial TK.
yang tersangka JJ berniat membuat paspor Indonesia. Setelah diperiksa dokumen lengkap, karena kejelian petugas imigrasi melakukan wawancara merasa curiga, sehingga ditanya terkait Indonesia Raya dan Pancasila yang bersangkutan tidak mengerti, sehingga curiga bahwa ini adalah bukan warga negara Indonesia. Keduanya akan dipindahkan dari Pekanbaru ke Dirjen Kemenkumham untuk mempermudah proses administrasi dengan Kedubes Thailand di Jakarta. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kisah perebutan anak di Hotel Kota Batam yang viral di dunia maya ini memasuki babak baru. Adapun sidang digelar di PN Kota Batam dan mendapat perhatian dari khalayak luas. Jangan cari masalah. Inilah kasus perebutan anak yang menyita perhatian publik 2 tahun lalu, tepatnya 11 September 2022. Di hotel yang berada di Kota Batam, pasangan Daniel dan Selfie berselisih berusaha mendapatkan hak asuh atas buah hati dari perkawinan mereka yang awalnya harmonis. Saat itu, pengurus hotel berusaha menengahi. Kasus ini pun bergulir menjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selfie melaporkan suaminya Daniel ke polisi dan kasus ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau. Dalam persidangan, saksi Selfie selaku korban mengaku mengalami cedera memar pada bagian bawah punggung kiri. Hal ini juga dibuktikan adanya hasil visum. Saya yang mulia, pada saat dia menghalangi saya untuk berangkat ke anak saya. Jadi menggunakan kami ini terus habis itu perut dia yang besar menggantikan saya ke belakang yang mulia. Namun pihak keluarga terdakwa membantah keterangan Selfie. Pihak keluarga Daniel juga kecewa karena pihak keamanan hotel yang melerai saat kejadian tidak dihadirkan sebagai saksi. Selain itu, kuasa hukum terdakwa mengatakan persidangan KDRT ini berlarut-larut karena setiap persidangan terjadi pergantian jaksa penuntut umum. Majelis hakim membuat putusan yang sangat janggal, tidak menerima saksi yang dipanggil jaksa karena akan mematahkan penjelasan korban. Sementara itu, di luar ruang sidang, puluhan papan bunga terlihat justru berisi dukungan agar terdakwa Daniel mendapat keadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini kita ke informasi lainnya, kini di Trenggalek di mana ada program diet dan program diet tersebut ya kini ada sebanyak 60 anggota Polres Trenggalek, Jawa Timur diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan hingga ideal karena kelebihan berat badan atau obesitas. Dari hasil pendataan tim kesehatan terdapat sekitar 60 anggota yang berasal dari Polres Trenggalek yang kelebihan berat badan. Ke-60 anggota Polri ini berasal dari berbagai satuan fungsi Polres Trenggalek dan Polsek jajaran. Anggota Polres tersebut terdapat beberapa yang memiliki berat badan di atas 100 kg, bahkan salah satunya ada yang memiliki bobot 140 kg. Untuk mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, seluruh anggota polisi yang obesitas diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan, serta mendapatkan motivasi untuk menjalani program diet dan melakukan pengaturan pola makan. Dengan pengawasan ketat, anggota polisi ini diharapkan bisa kembali mendapatkan berat badan yang ideal, sehingga menunjang mobilitas sebagai anggota polisi. Ya, programnya mungkin dari pola makan, ya kita menyampaikan ke anggota, ya termasuk olahraga rutin, ya setiap siang kita laksanakan sampai mereka maksimal, sampai mereka berat badannya ideal. Kalau yang tidak ideal ya begini terus. Program penurunan berat badan anggota Polri sengaja diwajibkan dengan tujuan supaya fungsi dan tugas kepolisian berjalan secara profesional untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.
Dari Trenggalek, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang dan kita ke informasi selanjutnya. Yakini berbagai persiapan terus dilakukan jelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Apel pengamanan digelar juga di Monas, Jakarta Pusat. Apel dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kegiatan ini diikuti oleh 3 matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. TNI Angkatan Udara menurunkan 2.200 personil dan kelengkapan seperti 4 unit pesawat tempur F-16. Sementara Angkatan Darat mengerahkan lebih dari 21.000 personilnya, dan Angkatan Laut menerjunkan 3.500 marinir dari Jakarta dan Surabaya. Terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut, kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas. Dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung dalam menyambut rencana pelantikan, termasuk mungkin mendoakan, namun di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang kita pantau akan melaksanakan kegiatan aksi. Oleh karena itu tentunya kami dengan Panglima TNI terus bekerja untuk memitigasi, meminimalisir. Pemirsa, Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini akan dilantik di Gedung MPR Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024. Ya pemirsa, dan sejumlah persiapan yang telah dilakukan juga telah hampir rampung. Mulai dari pengamanan, kelengkapan di lokasi acara, hingga alur kedatangan tamu saat acara pelantikan. Acara juga dihadiri oleh 732 anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Serta ada pula tamu undangan diantaranya para presiden dan juga wakil presiden terdahulu, serta perwakilan kepala negara sahabat. Sidang pelantikan Prabowo Gibran juga nantinya akan dibuka oleh Ketua MPR, kemudian juga dilanjutkan pembacaan keputusan KPU mengenai hasil Pilpres 2024. Dan setelah itu Prabowo beserta Gibran akan mengucapkan janji sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih. Kalau untuk persiapan, sebenarnya persiapan, rondon acara, dan lain-lain itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau sekarang tinggal, kalau kita bilang ini finishing ya, finishing dan implementasi. Jadi dari segi keamanan bisa dilihat kita sudah mulai gladi-gladi, bahkan kemarin juga sudah mulai gladi untuk posisi alur kedatangan, alur kepulangan, baik dari tamu negara, presiden, dan lain-lainnya. Untuk presiden terdahulu dan wakil presiden terdahulu, semua kita undang. Bahkan yang sudah almarhum pun istrinya yang kita undang. Jadi insya Allah confirm hadir gitu kan, artinya menyaksikan pengucapan sumpah janji presiden terpilih kali ini. Pemirsa, siang ini Presiden Joko Widodo akan menggelar makan siang bersama dengan Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para pejabat negara lain di Istana Negara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya seperti apa persiapan makan siang, kita akan tanyakan langsung pada reporter TV One, ada Ikra Anggana di sana. Ikra, apakah makan siang ini tengah berlangsung dan seperti apa konsep makan siang yang akan dilakukan di Istana nantinya?
Ikra, silakan. Baik, selamat siang, Vena dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Joko Widodo mengajak seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama, di mana acara hari ini merupakan acara hari terakhir Presiden Jokowi untuk bekerja dalam periode 2019 sampai 2024. Memang tadi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana ini menjelaskan kepada awak media bahwa hari ini Presiden Joko Widodo bekerja seperti biasa, di mana pada pukul 9 hingga sebelum sholat Jumat ini Presiden Joko Widodo sempat meladeni beberapa menteri membahas mengenai masa transisi antara pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dan pada pukul 1 ini rencananya agenda makan siang bersama akan dilangsungkan di Istana Merdeka Jakarta, di mana kami sudah melihat kedatangan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju di sini. Tadi ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, ada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ada Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi, dan memang nampaknya seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju ini diundang ke Istana Negara Jakarta, Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu terakhir secara resmi antara Menteri dan juga Presiden ini di Istana Merdeka Jakarta. Memang agendanya apa, tentu kami masih belum mendapatkan pernyataan resmi, namun dari keterangan Ari Dwi Payana ini merupakan momen terakhir antara Presiden Joko Widodo bisa bertatapan langsung bersama para menterinya di Istana Jakarta sebelum nantinya resmi akan ada transisi pemerintahan, pergantian kepala negara antara Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Memang sejumlah persiapan juga terkait dengan rangkaian acara pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga sudah dipersiapkan di Istana Kepresidenan Jakarta. Di antaranya jika kami melihat dari Jalan Medan Merdeka Utara ke arah Istana Merdeka Jakarta ini sudah terbangun ini 2 tenda untuk menerima tamu-tamu VIP, dan juga sebuah videotron, ini rangka videotron sudah berdiri begitu pemirsa, dan nantinya pihak Istana juga sudah menyiapkan beberapa skenario daripada kedatangan para tamu VIP, tamu negara-negara sahabat untuk hadir dalam upacara yang akan diselenggarakan pada 20 Oktober besok. Vena. Baik, terima kasih Ikra Anggana melaporkan langsung dari Istana Negara. Selamat kembali bertugas, Ikra. Pemirsa, kekerasan seksual yang dialami anak-anak Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Tangerang Kota ini terungkap. Setelah salah satu anak buka suara kepada orang tua asuh, kita akan hadirkan pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tindak asusila pada anak-anak di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya Sudirman, 49 tahun, selaku ketua yayasan, Yusuf Bahtiar, 30 tahun, yang merupakan pengasuh, dan 1 pelaku lagi, Yandi Supriyadi, alias Alif, 28 tahun, hingga saat ini masih buron. 1 korban pelecehan, Putra, bukan nama sebenarnya, buka suara bagaimana awalnya dia mendapatkan pelecehan dari Sudirman, pimpinan panti asuhan. Seperti biasa ngaji. Nah, lama-kelamaan saya dekat sama ketua yayasannya. Nah, setelah dekat itu yayasannya biasanya kalau deket kayak gitu suruh beresin kamarnya karena udah dipercaya. Setelah dipercaya itu, karena kan dia sering pergi terus capek. Nah, habis itu disuruh mijitin dia. Setelah itu terjadilah seperti itu. Sudah sejak kapan Putra kemudian mendapatkan pelecehan tersebut, Putra? Sejak tahun 2021 di umur 13 tahun. 13 tahun. Putra bergabung di dalam panti asuhan tersebut sejak umur berapa?
sejak umur di tahun 2019 sejak umur 11 tahun. Diiming-imingi bernasib lebih baik jika mau memuaskan syahwat terlarang sang pimpinan panti asuhan, putra, dan korban lainnya tidak berdaya untuk keluar dari tragedi ini. Diperkirakan korban bisa mencapai 40 anak karena panti asuhan yang beroperasi sejak 2006 ini tanpa izin. Sementara itu, kuat dugaan dua pelaku, yaitu Yusuf dan Yandi, keduanya merupakan korban pelecehan Sudirman yang kemudian berbalik menjadi pelaku. Tragis, nasib anak-anak yang dititipkan dan belajar agama justru dilecehkan dan direnggut masa depannya. Kini sebanyak 9 dari 13 korban pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang tinggal di Rumah Perlindungan Sosial Kota Tangerang telah dikembalikan kepada pihak keluarganya. Sementara itu, lantaran tak memiliki identitas yang jelas, 4 korban lainnya masih tinggal di Rumah Perlindungan Sosial dan akan segera diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Mulyani mengatakan, rencananya dalam waktu dekat ini, 3 dari 4 korban yang tersisa akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Sementara 1 korban lainnya dalam proses pengurusan administrasi dengan pihak keluarga. Untuk ke-9 yang sudah dikembalikan ke keluarga ini, Pak, dipastikan yang menjemput itu keluarganya atau seperti apa, Pak? Iya, sudah dilakukan pengecekan, mereka adalah keluarganya. Kalau untuk ke-9 ini, Pak, warga Kota Tangerang apa tersebar, Pak? Ada sebagian besar warga Kota Tangerang, ada juga dari Jakarta dan daerah lainnya. Untuk memastikan mendapatkan penanganan yang baik, pemerintah Kota Tangerang akan terus melakukan pengawasan kepada para korban yang telah dikembalikan. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bersama-sama bagaimana kasus kekerasan yang terjadi di Panti Asuhan ini. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita akan bergabung bersama dengan Gus Hayid dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Selamat siang, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, baik. Salam sejahtera. Gus Hayid, ini kalau melihat kan ada banyak sekali ini kasus kekerasan ini, terutama yang kalau kita ketahui kalau misalnya tempat panti asuhan ini menjadi tempat yang aman, tapi justru menjadi tempat bagi pelecehan seksual. Dari Gus Hayid sendiri seperti apa tanggapannya, Gus? Ya, tentu atas nama kaum muslimin dan atas nama Majelis Ulama Indonesia, kami semua mengutuk tindakan yang sangat tidak beradab itu. Kami menyesalkan tempat mulia dan tempat suci berupa Yayasan Yatim Piatu, Panti Asuhan yang harusnya betul-betul menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi orang-orang yang tidak beruntung sebagaimana yang kita rasakan, justru menjadi tempat yang sangat menakutkan dan membuat trauma sepanjang hayat. Tentu saya memohon dan kami semua meminta kepada aparat kepolisian untuk membuat keputusan yang cepat, quick response terhadap aksi brutal dan aksi tidak beradab dari pelaku ini, dan memberikan hukuman yang setimpal agar membuat efek jera tidak hanya bagi pelaku tetapi bagi siapapun yang mendapatkan amanah mengelola panti asuhan atau boarding school atau apapun namanya, untuk lebih berhati-hati di masa-masa yang akan datang. Oke. Gus Hayid, kalau kita melihat saat ini memang kasus serupa ini banyak sekali terjadi akhir-akhir ini. Adakah mungkin langkah atau upaya akan dilakukan MUI ke depannya agar kasus ini tidak terjadi lagi? Baik, kami sebagai Majelis Ulama Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk berdakwah dan mendakwahkan. Artinya kami akan selalu mengajak dengan sangat bijak, mengajak dengan memenuhi ketentuan dan kewenangan yang kami miliki. Sementara pelanggaran yang dilakukan oleh Sudirman dan teman-temannya ini sudah memiliki kategori pelanggaran hukum dan pelanggaran syariat yang fatal.
Dan sebagai negara hukum, tentu kita bersama-sama patuh dan taat hukum. Ada aparat penegak hukum yang bisa bergerak cepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang harus segera menindaklanjuti dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dan kita berharap tentu dengan kejadian ini masyarakat semakin hati-hati dan waspada terhadap yayasan-yayasan, apakah itu yayasan duafa, yayasan yatim piatu, ataupun boarding school atau boarding house yang mengatasnamakan agama, untuk bersama-sama kita cermati dan kita telaah sudah ada izinnya atau belum. Karena kewenangan secara teknis ini sudah diatur di perundang-undangan. Setiap lembaga-lembaga seperti panti asuhan, mereka harus mendaftarkan diri baik di Kementerian Sosial ataupun mungkin yang ada kaitan dengan agama, seperti pesantren misalnya harus memiliki izin operasional dari Kementerian Agama. Baik. Nah, oleh karena itu saya kira selain masyarakat sendiri harus waspada dan hati-hati, kita juga berharap pemerintah lebih jeli nanti untuk melihat dan memonitor gerakan-gerakan dari para pengelola dan pengurus yayasan semacam ini, terutama melalui aparat yang ada di sekitar lokasi, misalnya aparat kelurahan, aparat desa, hingga RT RW-nya, agar kita bisa mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Baik, Gus Said, kalau tadi Anda sedikit menyinggung mengenai hukum, kalau pandangan dari Gus Said sendiri, kalau dari Islam sendiri, hukuman apa kira-kira yang setimpal, Gus Said? Ada satu riwayat dalam hadisnya Rasulullah SAW untuk orang-orang yang berperilaku seperti kaum Sodom adalah seandainya bisa mereka itu dibakar hidup-hidup dan diperkenankan, mereka harusnya dibakar hidup-hidup gitu. Sebagaimana dulu pernah terjadi pada kaumnya Nabi Lut, yang mereka melanggar ketentuan Tuhan hingga Allah sendiri yang menghukumnya dengan ditenggelamkan dan mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Artinya dosa melakukan sudumi, dosa melakukan tindakan yang melanggar ketentuan syariat ini sangat besar sekali. Oleh karena itu kami berharap kepada semua pihak untuk betul-betul kita waspada dan cermat kalau mau menaruh dan meletakkan putra-putri kita atau tetangga-tetangga kita, anak-anak yatim dan duafa yang kebetulan tidak seberuntung kita atau keluarga kita, agar direkomendasikan kepada lembaga dan yayasan yang sudah kredibel. Yayasan yang memiliki izin operasional dan mendapat rekognisi dan pengakuan baik oleh masyarakat, oleh tokoh, para ulama maupun oleh negara melalui pemerintah. Pemerintah setempat tentu yang paling mengetahui, ya, RT RW, desa, kecamatan, kabupaten atau kota hingga provinsi dan pemerintah pusat. Dan semua itu harus dibuktikan dengan izin operasional sehingga kontrolnya terukur dan telusur. Nah, untuk hukum kita melakukan tindakan yang seperti dilakukan oleh Sudirman dan kawan-kawannya, ini na'udzubillahi min dzalik, tentu hukumnya adalah haram dan azab dan siksa dari Allah sangat pedih. Di dunia saja dihancurkan sebagaimana kaumnya Nabi Lut, apalagi di akhirat kelak, na'udzubillahi min dzalik. Oke. Gus Said, kalau melihat memang kasus yang terjadi kepada kekerasan atau predator yang terjadi ini di Tangerang, ini kalau melihat memang dilakukan kepada anak-anak yang sesama jenis. Kalau menurut pandangan agama Islam, ini hubungan sesama jenis ini seperti apa hukumnya? Ya, sudah saya jelaskan tadi dengan tegas, hubungan sesama jenis dalam Islam itu haram. Haramnya itu haram yang sangat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita dengan begitu indah dan luar biasa, sehingga bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah meminta kepada kita untuk saling mengenal, lalu kemudian dari perkenalan itu
agar kalau sudah berjodoh menikah dengan cara dan tata syariat yang sudah ditetapkan. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini ayat bahwa kita ini diciptakan berpasang-pasangan agar kita nanti setelah berjodoh kita menikah. Menikah itu artinya adalah hubungan yang disahkan oleh ketentuan syariat antara laki-laki dan perempuan. Bukan hubungan sesama laki-laki atau hubungan sesama perempuan. Dan ketentuan dari syariat sudah jelas sejak zaman dahulu bahwa liwat atau menyukai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, itu hukumnya luar biasa dikutuk oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ketentuan hukum positif kita, misalnya selain mereka semuanya harus mendapatkan hukuman berupa penjara misalnya, juga bisa jadi sampai pengebirian ketika korbannya sudah begitu banyak dan luar biasa. Hari ini agar tidak hanya membuat efek jerah bagi yang bersangkutan, tetapi juga bagi orang lain yang mencoba dan akan melakukan tindakan yang sama. Maka ketegasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saya kira sangat diperlukan dalam konteks ini agar kejadian-kejadian yang sama dan serupa bisa diantisipasi dan bisa digagalkan di masa-masa yang akan datang karena ketegasan dari penegakan hukum. Ya. Oke, Gus Said, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga keadilan ini hukum benar-benar ditegakkan dalam kasus ini, karena kita melihat memang sangat miris begitu ya, kejadian yang terjadi. Terima kasih Gus Said sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin kasih statement akhir. Kalau saya pelajari kasusnya ini memang dari awal sudah terlihat ada upaya kesengajaan. Saya baca sejarahnya memang dari awal Sudirman ini kan sifatnya gemulai, tapi hal-hal seperti ini tidak diperhatikan dengan seksama, baik oleh lingkungan sekitar hingga oleh komunitas yang mereka geluti, sehingga dibiarkan dia membuat panti asuhan yang tidak kredibel ini, bahkan mendapat endorse dari beberapa tokoh misalnya. Dan ini tentu tidak hanya kasus pelecehan seksual yang harus ditelaah, tetapi juga penipuan atas nama panti asuhan, karena hal ini akan merusak citra dari panti asuhan yang harusnya menjadi tempat yang mulia dan tempat suci untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung. Justru dengan kejadian semacam ini, reputasi panti asuhan menjadi diragukan. Gus Said. Ya. Gus Said, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Memang ada unsur perencanaan yang sudah dilihat oleh Gus Said sebelumnya. Terima kasih Gus, sehat selalu. Ya, dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kini helikopter Badan SAR Nasional dikerahkan untuk mengevakuasi para pemancing yang terjebak di bekas dermaga milik Tembaga Pasir yang terletak di Desa Buniasi. Informasi selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini dalam rangka atau dalam program bantuan sepeda motor, Menteri Pertahanan RI atau Menhan RI Prabowo Subianto memberikan bantuan sepeda motor kepada Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Ya, dan untuk operasional menjalankan tugasnya di desa binaan, motor ini memudahkan mereka dalam menjaga wilayah-wilayah terpencil yang sulit diakses oleh kendaraan biasa, terutama di daerah dengan jalanan tanah atau pegunungan. Wilayah kami, wilayah yang geografisnya banyak tinggian, sulit untuk dijangkau. Seluruh Babinsa akan kita kasih motor, pembinaan dan pembangunan kekuatan teritorial, salah satu unsur yang sangat penting. Jadi semua Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, dan Kodam akan kita berdayakan. Terima kasih atas dedikasimu, terima kasih atas pengabdianmu. Saya titip, saudara-saudara harus benar-benar menjaga kerukunan, menjaga ketertiban, menjaga perdamaian. Dampak yang sangat signifikan terhadap pemberian motor dari Bapak Menhan, mobilitasnya sekarang sudah mulai lebih efektif dalam menjalankan
tugas dan fungsi Babinsa di wilayah. Tidak beberapa lama mendapatkan panggilan dari salah seorang kadus yang kemudian disampaikan bahwa ada salah seorang warganya yang sakit, dalam hal ini untuk mengantar ke rumah sakit. Kebetulan memang rumah kadus tersebut berada di daerah yang sulit untuk dilalui oleh kendaraan biasa. Karena motor yang diberikan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang fasilitas jalannya belum terpenuhi, jalan-jalan tanah dan pegunungan. Karena wilayah kami wilayah yang geografisnya banyak ketinggian. Sekarang dengan adanya kendaraan tersebut bisa menjangkau wilayah-wilayah yang kemarin sulit untuk dijangkau. Yang ini Pak, ini. Oh, nggih, sila jangan langsung jauh motor iki. Nggih, nggih. Ayo, Bu. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto telah memberikan sepeda motor kepada kami Babinsa Selong Blanak. Babinsa yang ada di lapangan dapat menjangkau untuk wilayah-wilayah terpencil sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kini helikopter Basarnas yang mana ini dikerahkan untuk mengevakuasi para pemancing yang terjebak di bekas dermaga tambang pasir yang terletak di Desa Buniasi, Kecamatan Tegabulet, Sukabumi. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Desiana Pahari, metode pertolongan menggunakan helikopter dilakukan terhadap para pemancing ini. Mereka dievakuasi bertahap dan dibawa ke helipad Satuan Radar milik TNI Angkatan Udara yang berada di Cibalingbing, Surade, yang berjarak 15 km dari lokasi. Selain itu, perahu nelayan jenis congkreng dengan nama lambung Nusa Dua dan Nusa Putra berhasil mengevakuasi sedikitnya 16 korban. Hasilnya, pada sore hari, 71 orang yang terjebak berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana cerita proses evakuasi dan nasib para nelayan yang terjebak, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Dedi, salah satu korban yang kemarin terjebak di dermaga. Selamat siang Pak Dedi. Ya, selamat siang Mbak. Pak Dedi, boleh bercerita bagaimana kemudian kejadian ini bisa terjadi, bisa terjebak di dermaga? Ya, pertama kita kan aktivitas sehari-hari setiap sore kita melintas ke jembatan itu, ke dermaga itu, memancing sampai pagi itu Mbak, sampai pagi. Nah kebetulan pas waktu kemarin pagi itu kita jembatan terputus, akses untuk jalan keluar itu ke darat itu jembatan terputus, terhempas gelombang sehingga kami dan rekan-rekan sebanyak 71 orang tidak bisa melintas ke darat Mbak gitu ya kan. Jadi pada akhirnya ya kami terjebak di tengah-tengah. Namun ketika kita di tengah-tengah sana, kami sangat kekurangan suplai makanan gitu, nggak ada persediaan makanan dan minuman, Mbak. Sehingga rekan-rekan kami yang lain, yang 71 orang itu kelaparan sampai juga kehausan. Nah, beberapa waktu setelah koordinasi yang di darat dengan tim Basarnas gabungan, sehingga mereka meluncurkan sebagian, ada yang memberikan makanan dari tengah laut gitu, melalui perahu-perahu kecil, Mbak. Iya, Pak Dedi mungkin ini bisa dijelaskan, Pak Dedi dan juga yang lain ini terjebak berapa lama Pak Dedi? Silakan. Itu sekitar 2 hari 1 malam ya Mbak, 2 hari 1 malam kita terjebak di tengah dermaga itu, sehingga waktu yang begitu lama itu kita sangat kelaparan dan juga kehausan. Rekan-rekan juga ada yang kondisinya lemas karena kelaparan dan kehausan. Terus berbagai koordinasi dari pihak tim SAR setempat dan juga tim SAR Basarnas gabungan, pada akhirnya Basarnas meluncurkan helikopter, satu unit helikopter untuk mengevakuasi kami yang ada di tengah-tengah laut itu.
Saat evakuasi berlangsung, ini kan menggunakan helikopter. Bagaimana proses evakuasinya, Pak Dedi? Boleh dijelaskan dari pukul berapa sampai pukul berapa, Pak? Untuk proses evakuasi dimulai dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi karena situasi cuaca juga tidak memungkinkan dan cukup baik, sehingga Basarnas juga agak kesulitan. Waktu itu mereka menggunakan heli itu sekitar heli itu dua orang, jadi nggak bisa lebih. Sehingga setelah beberapa orang dievakuasi ke lapangan Cibalingding, ke Auri, mungkin rekan-rekan Basarnas juga mengontak minta bantuan lagi ke tim dari Panerbat dan juga Auri gitu, sehingga ditambahin lagi unit helikopter menjadi 3 unit. Baik, Pak Dedi, ini mungkin kalau kita mengulas sedikit ya, korban yang selamat ini, Pak Dedi, apakah sempat dilarikan ke rumah sakit atau seperti apa, Pak? Itu untuk dilarikan ke rumah sakit kita ditangani secara medis di sana, Mbak. Alhamdulillah pihak Basarnas gabungan juga dari pihak Auri juga kita ditangani langsung secara medis di lapangan Cibalingding, Mbak. Oke. Baik, Pak Dedi, syukurlah saat ini 71 orang yang terjebak kemarin ini sudah berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berulang tahun pada tanggal 17 Oktober 2024 kemarin. Ucapan selamat ulang tahun tersebut disampaikan Hovifah saat mengunjungi dan menyapa para pekerja pabrik mie di Sidoarjo pada hari Kamis kemarin di Sidoarjo, Jawa Timur. Proses Presiden terpilih Pak Prabowo dan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi panjang umur, diberi kekuatan, dan tentu bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Al-Fatihah. Dan keluar. Selain itu, Hovifah juga mengajak para pekerja pabrik mie berdoa bersama untuk Prabowo agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Indonesia. Para pekerja yang menghadiri pertemuan tersebut merespon doa-doa Hovifah dengan bersama-sama mengucapkan amin. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Ya, baik pemirsa, kita ke informasi lainnya, yakni untuk meningkatkan ketahanan pangan, di mana ini ada serta kesejahteraan petani. TNI juga membuka jalan usaha tani lebih dari 3 km, sumur bor untuk irigasi pertanian dan juga bangunan sanitasi serta air bersih untuk warga. Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong, seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi sasaran lokasi program TMMD ke-122 tahun 2024 yang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0906 Kutai Kartanegara bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 15 hari dan progres sudah mencapai 83% dengan program fisik pembukaan jalan mencapai lebih dari 3 km, termasuk 12 buah jembatan kayu ulin, 4 gorong-gorong berikut sumur bor untuk irigasi pertanian 4 titik, serta pembangunan MCK air bersih dan rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin. Tim pengawasan dan evaluasi kegiatan TMMD dari Mabes TNI Angkatan Darat meninjau langsung karena para petani di wilayah ini kesulitan dengan akses jalan khususnya bagi para petani untuk mobilisasi dan peningkatan produksi pertanian. Ini tugas saya untuk mengecek apakah benar anggaran dari Mabes TNI dari negara itu dimanfaatkan dengan baik. Apakah benar anggaran yang Pemda berikan itu direalisasikan dengan baik. Nah, ini kami sudah melihat tadi dari paparannya Dandim sudah menggambarkan bahwa pekerjaan situ sudah berjalan, bahkan sudah ada yang 100% ya. Berpuluh-puluh tahun kami dalam kondisi yang serba sakit apabila mengeluarkan hasil usaha tani. Seperti sudah dijelaskan tadi, selama ini kita berapa kali berlipat-lipat mengeluarkan biaya. Pertama
Selain program fisik, Kodim 0906 Kutai Kartanegara juga melaksanakan kegiatan penanaman jagung 10 hektar dan pelayanan pencegahan stunting serta penyuluhan kepada warga, termasuk penyuluhan cegah tangkal radikalisme dan bahaya narkoba. Program ini melibatkan lebih dari 150 personel gabungan dari TNI dan Polri bersama masyarakat setempat yang berlangsung hingga 31 Oktober 2024 mendatang. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Asu Andi Marmin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur menahan asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur yang kedapatan memberi steroid kepada anak berusia 2 tahun. Informasinya selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya, yakni Polda Jawa Timur menahan asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur yang kedapatan memberi steroid kepada anak berusia 2 tahun. Kasus ini berawal dari video yang viral di media sosial. Asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur yang kedapatan memberi steroid kepada anak berusia 2 tahun telah ditangkap Polda Jawa Timur. Tersangka mengaku perbuatannya tersebut dilakukan untuk menyiasati anak majikannya agar tetap gemuk meski susah makan. Ibu dari anaknya yang diberi steroid kemudian membuat pelaporan ke polisi. Polisi langsung menahan tersangka pelaku karena steroid adalah obat keras yang masuk kategori harus dalam pengawasan dokter. Terlebih, tersangka yang tidak memiliki latar belakang ataupun pengetahuan medis. Kalau pemakaiannya setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa dia? Pas dia tidak mau makan aja. Ya, pagi, malam? Siang, Mbak. Siang biasanya. Berarti siang. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Iya. Kalau dia susah makan, kamu kasih gitu. Iya, tapi siang aja 1 kali 1 hari. Alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Gitu. Dan secara konstruksi hukumnya itu apa dan untuk pasal yang kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dan pasal 436 Undang-Undang Kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui peristiwa balita yang dicekoki obat keras oleh babysitternya, kami sudah terhubung dengan ibu korban, Ibu Linggra. Selamat siang, Bu Linggra. Siang, Mbak. Bu Linggra, bisa diceritakan pertama kali mengetahui ini babysitternya mencokoki dengan steroid itu bagaimana? Ya, memang awal mula juga saya nggak tahu. Saya nggak tahu pas peristiwa ini anak saya dicekoki selama 1 tahun, saya tidak tahu. Cuma tiba-tiba waktu itu saya dilapori sama ART saya kalau dia itu menemukan gelas berisikan serbuk, dan gelas tersebut memang gelas anak saya disimpan di laci kamar mandi anak saya. Jadi memang dari ART kemudian dia mencari ini serbuk obat apa, ketemulah itu ada pil warna oranye sama pil warna biru. Kemudian mereka searching lah di Google, ketemu tuh kalau itu obat penambah nafsu makan sama obat gemuk. Baik, Ibu Linggra, mungkin Ibu mengetahui atau tidak dari mana kemudian mendapatkan steroid tersebut, Ibu? Ya, kemudian saya juga cari bukti, saya cek lewat HP-nya memang ditemukan pembelian lewat marketplace itu. Saya cek di HP dia itu ada sekitar 7-8 kali pembelian. Bu Linggra, ini sudah 1 tahun lamanya baru ketahuan. Ini bagaimana kondisi anak ibu? Apakah ada kecurigaan yang terjadi atau biasa-biasa saja? Memang kenapa banyak orang yang kok bisa sampai nggak curiga. Memang tahun lalu itu sekitar bulan Agustus sampai September itu saya terapi anak saya kan. Karena sebelumnya itu anak saya itu ada masalah di lambungnya. Jadi setiap makan muntah, kemudian makan sedikit aja udah keluar, kemudian juga mau makan juga agak susah. Ya saya terapi. Jadi sekitar bulan Agustus 2023 sampai September 2023 itu saya terapi. Nah, saya pikir terapi saya udah berhasil, makanya tiba-tiba anaknya mau makan, terus
makannya banyak, jadi tubuhnya juga jadi gemuk. Ternyata di saat yang bersamaan itu, si suster itu bulan September 2023 masukkan obat itu gitu loh. Oke, Bu Linggra, ini sempat bertanya tidak sama babysitter tersebut? Ini mendapatkan ide untuk memberikan steroid ini dari mana? Siapa yang memberikan atau memberitahu menggunakan steroid ini? Kalau dari pihak baby suster ketika saya tanyai waktu hari H itu dia bilang taunya dari YouTube. Tapi kalau dari pengembangan dari pihak kepolisian katanya sesama baby sister ya, itu udah lazim dilakukan, katanya sih seperti itu. Waduh. Bu Linggra, ini mungkin sedikit mengenai kondisi dari anak Ibu Linggra. Saat ini seperti apa Bu Linggra? Karena kan mengingat tadi Ibu juga sempat menyebutkan kalau melakukan beberapa kali terapi. Iya. Kalau untuk sekarang kondisi anak saya kalau dilihat pakai kasat mata sih normal gitu loh. Karena kan setiap hari kita kasih terapi obat. Nah, obat hormon ini yang sementara dipakai karena sebelum dia belum bisa menghasilkan hormon kortisol sendiri, jadi obat ini harus tetap dimasukkan. Nanti kapan obat ini diberhentikan? Obat baru diberhentikan ketika tubuhnya sudah bisa menghasilkan hormon itu. Oke, tapi babysitter ini Bu Linggra, ini apakah sudah lama bekerja? Terus dapatnya dari mana, Bu? Sudah, babysitter ini saya udah ikut semenjak 2022. Jadi semenjak anak saya bayi berumur 5 bulan. Jadi per kemarin Agustus sudah 2 tahun lah dia kerja sama saya. Kalau untuk dapatnya itu juga saya dari sesama kenalan personal sih, bukan dari yayasan. Baik, Ibu Linggra, mungkin selama bekerja bersama dengan Ibu, apakah ada gelagat yang aneh begitu Bu, atau seperti apa? Kalau untuk masalah yang gelagat sampai mencurigakan atau bagaimana sebenarnya nggak ada, cuman ya ada kalanya lah dia kayak jorok. Kalau itu memang seringkali saya tegur ya seputar masalah SOP jorok, masalah kebersihan. Nah kalau untuk yang masalah bohong-bohong atau kasih obat diem-diem, jujur saja nggak ada gelagat, makanya saya juga nggak curiga gitu. Oke. Bu Linggra, ini kalau saat ini setelah berhenti mengkonsumsi steroid, bagaimana kemudian kondisi terkininya? Informasi yang kami dapatkan ini kecanduan begitu? Ya, jadi sebenarnya bukan kecanduan yang gimana ya, justru memang masalah ini timbul ketika obat ini saya berhentikan gitu loh. Jadi memang kan kalau setelah kata dokter itu obat ini nggak bisa langsung diberhentikan, harus di dosis pelan-pelan. Jadi tapping off kalau nggak salah saya tahu ya. Itu harus pelan-pelan dosisnya diturunkan. Jadi kenapa anak saya langsung kayak oleng gitu kan. Oleng, nggak bisa gerak, nggak bisa aktivitas, mau makan juga nggak ada nafsu. Ya karena pemberhentian secara mendadak itu. Dan saya juga minim pengetahuan tentang obat itu. Jadi saya nggak ngerti waktu itu waktu saya tahu ya saya langsung berhentikan karena saya pikir nggak mungkin dong anak saya minum terus gitu loh. Ternyata memang harus diberhentikan secara perlahan-lahan dosisnya. Nah itu pihak dokter yang tahu biasanya. Lalu Bu Linggra, ini pengobatan dari dokter seperti apa yang direkomendasikan Ibu? Sementara sih cuma minum obat hormon. Kalau selama sebulan kemarin dia ada minum obat lambung. Karena kan lambungnya bermasalah, iritasi lambung kan. Obat ini kan obat keras buat anak-anak. Jadi yang pasti udah pasti kena lambungnya. Nah untuk sekarang ini sih lambung udah berhenti. Jadi selama sebulan setelah pemberhentian obat dia sebulan tuh minum obat lambung. Jadi saya udah mulai berhentikan. Jadi lambung ya kadang masih mual. Tapi saya udah nggak terlalu setiap hari ya lambungnya. Yang pasti setiap hari tetap 3 kali sehari dia minum obat hormonnya itu. Oke, Bu Linggra, terakhir harapan Ibu untuk pelaku ini seperti apa, Bu? Harapannya yang pasti saya mohon dengan sangat ya pihak kepolisian bisa memberikan hukuman yang setimpalnya karena ini korban sudah menyangkut nyawa, bukan sekedar nyawa, ini kan jangka panjang juga untuk hormon pertumbuhan anak saya. Dan lagi ini anak kecil loh, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak salah apa-apa, disakiti seperti itu. Dan ini untungnya juga ketahuan. Kalau misalnya nggak ketahuan kan
mengancam nyawa anak saya juga gitu loh. Baik, Ibu Linggra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga anak dari Ibu Linggra ini juga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, nanti kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini dari ratusan warga mendatangi sebuah rumah di kilometer 13 Kecamatan Sugal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu penghuni rumah diduga melakukan penistaan agama. Informasinya sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita akan ke informasi selanjutnya. Kini Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau PKSDA Jawa Barat terus melakukan evakuasi buaya yang dititipkan di lahan penangkaran milik warga di Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi puluhan buaya dibantu alat berat untuk menarik buaya dari dalam kolam. Petugas kesulitan untuk mengevakuasi buaya karena bobotnya yang semakin membesar. Pihak BKSDA mengakui selama menitipkan buaya dari 2018 di penangkaran milik warga, tidak memberikan biaya pakan dan sewa lahan. Pemirsa, Nurjana, 52 tahun, warga Kelurahan Kebon Dalem, Pemalang, Jawa Tengah, menderita stroke yang hidup dalam kekurangan, diberikan bantuan kursi roda oleh Polres Pemalang, Jawa Tengah. Di rumah berdinding kayu inilah, Nurjana, 52 tahun, warga Kelurahan Kebon Dalem, Pemalang, Jawa Tengah, mengalami kelumpuhan sejak menderita stroke 4 tahun lalu. Ia tidak dapat beranjak dari kamar tidur tanpa bantuan anaknya. Terlebih, sang anak kini jarang berada di rumah karena bekerja mencari nafkah. Nurjana memiliki impian bisa membeli kursi roda bekas apabila anaknya mendapatkan rezeki. Namun, jangankan membeli kursi roda, untuk makan sehari-hari saja, Nurjana mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar. Bahkan, bangunan rumah yang ia tempati merupakan bantuan sukarela dari warga sekitar. Tanpa kursi roda, ia kesulitan beranjak dari tempat tidur dan sulit untuk keluar rumah. Rupanya, keluh kesah Ibu Nurjana terdengar sampai telinga Kapolres Pemalang, Eko Sunario. Ia mendatangi rumah Ibu Nurjana untuk melihat kondisinya dan memberikan bantuan kursi roda serta beberapa paket sembako. Bukan kursi roda, sehingga kita bersama teman-teman Polres membantu meringankan beliau-beliau sehingga pemberian kursi roda itu dapat bermanfaat bagi beliau yang membutuhkan. Harapannya beliau bisa beraktivitas dan bisa kehidupannya lebih baik. Nurjana tak bisa menahan rasa haru menyambut bantuan tersebut dengan rasa syukur yang mendalam. Bantuan akan diberikan rutin oleh Polres Pemalang untuk warga yang membutuhkan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada hal yang menarik karena dengan membawa perabotan rumah tangga, ratusan emak-emak di Kabupaten Lebak, Banten menggelar tradisi neres dengan mencuci perabotan hingga mandi bersama di sungai. Tradisi yang sudah berlangsung sejak dahulu ini pemirsa terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Seperti inilah suasana saat ratusan emak-emak di Kampung Ciusul, Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, menggelar tradisi neres atau mandi bersama sambil mencuci berbagai perabotan.
Mereka membawa berbagai perabotan rumah tangga yang biasa digunakan sehari-hari ke Sungai Cimadur yang letaknya tidak jauh dari perkampungan. Mereka bersuka cita menggelar tradisi neres atau mandi bersama sambil mencuci berbagai perabotan yang mereka bawa. Tradisi neres merupakan bagian dari rangkaian upacara seren tahun yang digelar sebagai bentuk syukur setelah panen raya selesai. Neres adalah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan penyakit yang merugikan seperti menyebarnya wabah penyakit, paceklik setiap menanam padi atau pepohonan yang hasilnya tidak bagus. Dalam tradisi neres, tidak semua perempuan boleh ikut serta. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya sudah berumah tangga dan sedang tidak dalam masa haid. Ini diikuti sama siapa aja, Bu? Oh, satu kampung, siapapun boleh. Tadi apa aja, Bu, kegiatannya, Bu? Kegiatannya ya, cuci alat-alat masak, terus sampai di rumah bikin nasi selamatan. Jadi supaya hasil panennya berkah. Harapannya semoga tahun ini hasil panen kami berlimpah. Setelah datang ke rumah itu, alat itu dipakai masak dan untuk memasak nasi yang akan disebarkan ke warga. Nasinya itu ntar dikumpul di kesepuhan, setelah di kesepuhan ntar dibagi, tukarlah untuk saling mencicipi. Yang si A dikasih ke si B, yang si B dikasih ke si A, gitu. Kepala Desa Citorek Kidul, Sumarta mengatakan acara neres ini dilakukan oleh perempuan warga Citorek Kidul dan mereka membersihkan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak cuma itu, pada kegiatan mandi bareng itu, mereka akan membawa alat-alat rumah tangga untuk dibersihkan dengan membawa peralatan rumah tangga sebelum digunakan untuk memasak dan menyimpan makanan yang akan digunakan pada saat seren tahun. Kepala Desa Citorek Kidul Sumarta menambahkan, tradisi neres ini akan terus dilestarikan dan dilakukan setiap tahunnya oleh warga setempat karena inilah tradisi warisan leluhur mereka. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita juga masih memiliki sejumlah informasi. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini ratusan warga mendatangi sebuah rumah di kilometer 13 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, dan salah satu penghuni rumah diduga telah melakukan penistaan agama di media sosial. Usai viral di media sosial rekaman siaran langsung Rudi Simamora, ratusan warga mendatangi rumah Rudi yang berada di Jalan Medan Binjai kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan warga menunggu polisi datang menjemput Rudi setelah dilaporkan atas dugaan penistaan agama yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Dimasukkan ke goa pasti kau marah. Ya udah, bertapalah kau di dalam goa itu. Mudah-mudahan pulang dari goa kau jadi nabi. Dugaan penistaan agama yang dilakukan Rudi Simamora tidak hanya itu. Di salah satu siaran langsungnya di media sosial kembali melakukan dugaan penistaan agama. Kau bilang Aisyah, Muhammad sendiri yang meneliti, bukan Tuhan yang memberitahu. Maka tambahi aja lah di depan, Dr. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas viralnya unggahan tersebut, ratusan warga mendatangi dan menunggu Rudi dijemput polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi, siapapun polisi di Kota Medan. Semalam udah mulai viral memang, Pak. Viral apa itu? Masalah penistaan agama. Apa yang dibuatnya, Pak Kadis? Semalam ada bahasa dia itu, Allah itu rasis, kata dia gitu. Jadi tadi sempat dikepung warga rumahnya? Tidak dikepung, cuman sebagian dari masyarakat kan ada mengetahui, cuman menanti untuk dijemput sama pihak yang berwajib. Udah berapa lama tadi Pak Kadis warga ramai di sini? Sekitar 1 jam. Sementara itu, mengetahui warga tengah mengepung rumah Rudi, belasan personil Polsek Sunggal dan Brimopolda Sumut mendatangi lokasi untuk mengevakuasi Rudi ke Mapolrestabes Medan guna proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, seperti apa peristiwa yang terjadi saat ratusan warga datangi rumah pria yang diduga melakukan penistaan agama? Siang hari ini kami sudah terhubung dengan Pak Salim Ginting, Kepala Dusun 6 Desa Mulyorejo, Kabupaten Deli Serdang.
Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ya, Pak Ginting mungkin bisa dijelaskan ini awal mulanya seperti apa, kemudian warga ini mendatangi rumah TikTokers tersebut. Silakan, Pak. Ya, kemarin memang udah ada selentingan, ada penistaan agama, Bu, dari Rudi Simamora. Jadi sebelum itu pun udah ada kejadian juga, dia ada penistaan agama juga sekitar 1 tahun kurang lebih, Bu. 1 tahun, Jadi Pak? sebagian warga telah jadi ya dia lantaran ada live, jadi masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Sunggal mengetahui dia ada penistaan agama melalui live dari TikTok. Oke. Pak Salim, tapi yang mengumpulkan warga untuk datang ke rumah TikToker tersebut ini siapa? Ya, dia kan ada live langsung dia. Jadi warga kemungkinan besar dari tokoh-tokoh agama mengetahuinya, termasuk dari MUI. Nah, jadi orang itu menghubungi saya, ada penistaan agama di Dusun Anam di Desa Mulyorjo. Jadi antusias kami selainnya untuk tidak ada kejadian anarkis, kemungkinan ada yang menghubungi pihak kepolisian termasuk saya. Soalnya kan ada sebagian masyarakat udah ada yang emosi mendatangi rumah tersangka. Oke, baik Pak Salim. Mungkin Anda bisa menjelaskan ini tadi sebelum melapor ke pihak kepolisian, warga ataupun dari Bapak Salim sendiri, apakah pernah memberikan teguran ini Pak Salim? Dan juga berapa kali sudah memberikan tegurannya ini Pak Salim? Silakan. Kalau surat teguran tidak ada, Bu. Cuman yang saya tahu kan kejadian dia pernah menista agama sudah pernah, Bu. Dia sudah menjalani hukuman juga sekitar 6 bulan. Dalam kurungan penjara. Oke. Untuk TikTokers ini sendiri kesehariannya seperti apa? Kalau kesehariannya yang saya tahu sebagai kepala dusun, ya istrinya termasuk buat istilahnya floris, Bu, papan bunga. Sejauh ini tidak pernah ada hal yang mencurigakan begitu? Tidak pernah, Bu, tidak pernah. Cuman yang dari teman-temannya juga ada juga istilahnya yang memarahi dia juga, tapi ya dia memang ada sedikit pikirannya agak apa, kita nggak ngerti lah, Bu. Kalau sosialisasi dengan tetangga seperti apa Pak Salim? Kalau sosialisasi dia jarang itu, Bu, jarang di Dusun Anam itu jarang. Ya? Untuk bermasyarakat jarang dia. Oke. Ini sudah 1 tahun lamanya. Artinya warga mendatangi rumah TikTokers tersebut berarti sudah geram begitu ya dengan kelakuan ini? Sudah, Bu. Soalnya kan dia udah pernah penistaan agama juga. Sudah tertangkap juga kemarin. Itulah kejadiannya sekitar kurang lebih setahun. Baik Pak Salim, apakah sudah ada pendapat dari pemuka agama di lingkungan Anda, Pak Salim? Seperti apa? Jadi kalau pemuka agama salah satu dari MUI, Bu. Dari MUI semalam langsung turun dari MUI. Berpakaian dari MUI. Jadi mengantisipasi itulah kami semalam buat laporan ke Polsek supaya tidak ada kejadian anarkis. Oke, tapi Pak Salim saat ini kan sudah ditindak oleh polisi. Harapan warga di sekitar seperti apa? Ya kalau harapan dari masyarakat itu ya kalau bisa ditindak tegas lah, Bu. Soalnya udah bukan sekali, udah 2 kali sama kejadian ini. Baik, sudah 2 kali berarti begitu ya Pak Salim ya? Iya. Iya, lalu Pak Salim apakah pernah berbincang dengan TikToker tersebut dan apa kemudian motifnya begitu Pak Salim? Mengetahui atau tidak? Kalau itu saya tidak pernah berkomunikasi sama dia, Bu. Soalnya dia pun jarang ada kelihatan di dusun kita juga, Bu, di Dusun Anam. Makanya tertutup. Oke, untuk TikTokers tersebut, apakah tinggal seorang diri atau seperti apa?
Kalau di dalam rumah dia ada tadi malam ada istri sama anak. Oke, tapi tanggapan dari istri mengenai hal tersebut bagaimana? Apakah sempat ditanyakan? Ya kalau dengar dari selentingan dari tetangga ya istrinya melarang dia, tapi ya namanya suami kan termasuk mungkin takut sama istrinya, takut sama suaminya. Baik, terima kasih Pak Salim sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia siang di hari ini. Pak Salim sehat selalu dan semoga penistaan agama di Indonesia ini tidak terulang lagi, baik itu di Serang ataupun di lingkungan yang lainnya. Terima kasih Pak. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini puluhan warga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diduga menjadi korban investasi bodong. Total kerugian ini mencapai miliaran rupiah pemirsa. Ya pemirsa, dan didampingi kuasa hukumnya puluhan warga mendatangi Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga juga melaporkan adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara sebuah investasi online di Kecamatan Sekayu. Dan kala itu warga diiming-imingi supaya membeli aplikasi yang dalam waktu 1 minggu uang pembelian akan dilipat gandakan. Diperkirakan omset dari transaksi ini mencapai hingga miliaran rupiah. Ya pemirsa, dan kebakaran hebat terjadi di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Jawa Timur hingga membuat rumah rata dengan tanah. Kobaran api melahap habis rumah milik Sadrun, seorang petani berusia 60 tahun pada Kamis siang. Beruntung 2 rumah di sampingnya masih dapat diselamatkan dan mengalami kerusakan ringan. Menurut petugas damkar setempat, kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api agar tak merembet ke rumah lainnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, mantan pesepak bola asal Brazil dan juga mantan pelatih timnas Indonesia Jackson Ferreira Thiago resmi menjadi mualaf setelah menyebut 2 kalimat syahadat awal pekan ini. Bertempat di Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda, Kalimantan Timur, dan disaksikan para santri, pesepak bola asal Brazil dan juga mantan pelatih timnas Indonesia Jackson F. Thiago resmi memutuskan menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam. Anna Muhammadan Rasulullah. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam postingan video yang beredar luas di media sosial, terlihat Jackson F. Thiago tengah dibimbing melafazkan 2 kalimat syahadat oleh seorang ustaz. Anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana? Sah. Tentunya beliau akan semangat untuk belajar agama dan menjalankan ajaran-ajaran kewajibannya setelah dia sebagai seorang muslim. Keputusan Jackson menjadi seorang muslim ini tak lepas dari dukungan keluarga serta sang anak Hugo Samir. Hal itu terlihat dalam unggahan di akun media sosial pribadi sang anak. Diketahui Jackson F. Thiago saat ini menjalani aktivitas sebagai seorang pelatih di Training Center Borneo FC Samarinda dan menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik PSSI Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Adi Marmin, TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar Pilkada. Saya Rehana Mezia. Dan saya Sally Alexandra pamit undur diri pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.